Halo Halo guys, guys, selamat datang di B2 Podcast. Di sini ada aku Laili. Dan aku Tita. Nah, pada video podcast kali ini kita bakalan mengangkat tema keluhan yang tak tertangkap jaring. Oh ya, podcast kali ini dibuat setelah kita field trip dari Muncar kemarin ya. Ya, betul banget. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas sisi kehidupan para nelayan yang jarang banget disorot, padahal itu melekat banget nih di kehidupan mereka sehari-hari. Ngomong-ngomong soal nelayan nih, apa sih yang pertama kali kamu pikirin tentang nelayan? Kalau ngomong-ngomong tentang nelayan ya, biasanya sih kalau bahas nelayan yang kebayang di kepalaku pasti capek fisik, panas-panasan, terus angkat jaring, dan pasti pulang-pulang nelayan tuh kayak badannya remuk semua kan pasti. Tapi ternyata ada banyak sisi lain loh yang jarang kita lihat. Wah, berarti dari pertama yang kebayang pasti capek fisik ya. Tapi Betul. pada nyatanya para nelayan tuh nggak cuma capek fisik loh. Mereka juga capek pikiran kayak banyaknya tekanan ekonomi, hasil tangkapan yang gak nentu, belum lagi jam kerja yang sangat panjang. Betul banget. Nah, kebetulan di episode kali ini kita bakalan bedah hal-hal yang krusial banget tapi jarang dibahas di publik. Wah, apa aja tuh? Yang pertama ada kesehatan mental, lalu ada paradoks persepsi kesehatan, dan juga keluhan subjektif dari para nelayan. Iya sih. Waktu kemarin kita field trip tuh, aku bener-bener lihat secara langsung kayak kehidupan para nelayan di Muncar. Mulai dari jam kerja yang panjang, resiko kecelakaan kerja untuk mereka yang tinggi, kemudian kayak penghasilan mereka kan juga nggak tentu kan, tergantung sama cuaca, juga tergantung tangkapan mereka. Wah, dari yang kamu bilang nih ternyata lebih mengarah ke kesehatan mental para nelayan ya. Iya, dari data field trip kemarin, 55,6% nelayan ternyata merasa gelisah atau cemas dengan frekuensi yang sering sampai hampir setiap hari. Ini termasuk sangat tinggi loh, Li. Kalau dibandingkan populasi umum yang hanya 9,8% untuk gangguan mental emosional berdasarkan data dari Riskesdas. Dari data field trip kemarin nih, kira-kira ada nggak sih satu hal yang nggak bisa lepas dari penyebab rasa cemas dan gelisah dari para nelayan tuh kira-kira apa ya? Kalau dari data kemarin sih ada nunjukin sekitar 59,2% nelayan itu punya hutang loh. Waduh, terus. Padahal 53,8% mereka itu merasa kalau pendapatannya itu sudah cukup. Oh, berarti secara subjektif itu mereka masih ngerasa sudah cukup, tapi nyatanya masih ada beban ekonomi gitu ya? Betul, beban ini tuh mungkin gak terlihat kan, tapi bakalan kerasa karena pendapatan harian nelayan itu kan kayak gak nentu kayak yang aku tadi bilang tadi. Mereka nggak setiap hari itu penghasilannya beda-beda, tergantung dari cuaca dan juga hasil tangkapan mereka pada hari itu. Oh, justru karena ketidakpastian itu yang bisa micu kecemasan yang sifatnya kronis gitu ya? Bener banget, Li, bener. Bukan karena satu masalah besar, tapi karena tekanan kecil yang terus berulang-ulang. Kemudian dari data lanjutan yang ada, nelayan yang merasa cemas cenderung lebih sering menunda berobat, juga lebih mudah merasa lelah yang pada akhirnya berdampak ke kesehatan mereka. Wah, pantesan aja kecukupan ekonomi dan kecemasan ini bisa kita lihat sebagai awal dari rangkaian masalah dari kesehatan para nelayan ya. Bener. Soalnya karena kalau tekanan mental ini dibiarin terus-menerus, dampaknya tuh nggak cuma berhenti di pikiran aja nih, tapi juga ke tubuh, keselamatan kerja, kemampuan aktivitas nelayan menjalani aktivitas sehari-harinya. Oh ya, ngomong-ngomong soal aktivitas sehari-hari nih, apa bener ya kalau nelayan itu semakin cemas karena punya utang yang gede? Jujur aku juga kepo sih. Kok bisa gitu ya, Li? Nah, aku tuh kayaknya sempat nemu jurnal deh, dan aku baca di situ kalau nunjukin ada hubungan yang kuat antara finansial distress atau tekanan finansial dengan stres, kecemasan, atau gangguan psikologis gitu. Wah, agak serem gitu ya. Apalagi dari data field trip kemarin nunjukin kalau nelayan yang punya hutang, persentase kecemasannya itu sebesar 66,7% dan yang nggak punya hutang cuma 53,2%. Wah, berarti selisihnya berarti sekitar 13,5% ya? Iya, benar. Berarti sebagian besar nelayan itu tetap ngerasa cemas meskipun punya hutang. Tapi hutang ini malah yang bikin memperberat kondisinya. Iya, benar. Oh iya, ada literatur juga Toli yang nunjukin kalau tekanan penagihan utang, apalagi yang agresif gitu, dia bakal ngasih beban ekstra secara psikologis yang nyata loh. Debt collection pressure gitu deh intinya.
Oh, jadi kita bisa tahu gitu ya kalau utang tuh sebenarnya bukan faktor tunggal akibat kecemasan, tapi dia juga jadi salah satu determinan sosial kesehatan mental yang cukup kuat gitu ya. Ya, bener banget. Itu juga nyambung ke hasil systematic review yang nunjukin hubungan antara kesulitan finansial dan kesehatan mental secara umum. Oh, pantesan aja mereka cemas dan gelisah. Jadi hutang tuh kayak beban yang bikin otak kita mikir kayak gimana cara bayar, atur keuangan sampai ke aktivitas sehari-hari kita. Benar-benar. Kalau dilihat dari data nelayan muncar yang kita punya nih, ada satu hal yang kelihatan jelas banget itu nelayan tuh mau duitnya dikit, lumayan atau banyak, tetap aja banyak yang ngerasa tetap cemas. Jadi nggak bisa dibilang kayak cuman duitnya dikit gitu doang ya. Nah, bener banget, Li. Yang malah bikin kaget itu justru nelayan dengan pendapatan yang di tengah-tengah, kayak sekitar 100 sampai 200 ribu, itu paling banyak yang cemas tau, Li. Oh ya? Kayak udah kerja keras, tapi kok masih belum ngerasa aman gitu. Oh, tapi kalau penghasilan yang di bawah 100.000, aku ngerasa kayak ya wajar sih kalau kepikiran. Tapi kebutuhan itu kan terus berjalan ya, Mhm. sementara uang yang masuk itu kadang nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Iya juga sih, Li. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Apa tuh? Yang penghasilan di atas 200 ribu juga masih banyak yang merasa cemas ternyata. Hmm. Jadi terbukti kan, punya duit yang banyak itu belum tentu bikin kepala tuh adem. Kayaknya ya Tita, yang bikin berat itu bukan soal jumlah dari uangnya, tapi hidup nelayan itu yang nggak pasti. Kayak kadang bisa dapat ikan banyak, bisa juga besoknya kita nggak dapat ikan sama sekali. Itu bisa jadi yang bikin nelayan cemas gak sih? Kalau dipikir-pikir, iya sih bisa juga sih. Soal duit sama kecemasan itu nggak selalu lurus-lurus aja gitu. Mau penghasilan berapapun, nelayan pasti tetap bisa ngerasa cemas nggak sih? Tapi kalau kita lihat lebih jauh nih, pendapatan itu nggak bisa berdiri sendiri loh. Ada banyak hal lain di balik uang yang mereka dapat. Soalnya di balik uang yang mereka dapat ada proses panjang yang mereka jalanin dan proses itu berat banget. Hubungan ini tuh kayak erat banget hubungannya sama jam kerja mereka sehari-hari. Iya sih. Kan buat dapat uang itu nelayannya harus kerja lembur bagai kuda dulu. Gimana kalau sekarang kita bahas hubungan kecemasan sama jam kerjaan dari nelayan? Nah, kalau dilihat dari keseharian mereka nih ya, mayoritas nelayan di Muncar itu kerjaannya banyak yang lembur. Banyak yang Bener. melaut lebih dari 12 jam dalam sehari. Tergantung juga sih sama cuaca, kondisi laut, sampai hasil tangkapan mereka. Iya, secara teori juga dibilang kok kalau jam kerja yang panjang dan gak menentu ini sering banget dikaitkan sama kelelahan mental dan meningkatkan resiko kecemasan. Tapi yang bikin menarik nih, pas kita olah datanya lebih lanjut, hasilnya nggak sepenuhnya sesuai dugaan awal loh. Bener. Justru nelayan yang bekerja kurang dari 12 jam per hari punya tingkat kecemasan lebih tinggi tau Li. Sekitar 65,6% dibandingkan sama nelayan yang kerjanya itu lebih dari 12 jam per hari. Itu kecemasannya hanya sekitar 53,2%. Berarti ini tuh sekilas kayak paradoks gitu ya, Tita? Bener. Yang harusnya makin lama kerja makin capek, ya makin cemas dong. Mm-mm. Betul, harusnya seperti itu kan, tapi ini bisa dijelasin lewat konsep healthy worker effect. Jadi nelayan yang masih sanggup bekerja dengan durasi lebih lama itu biasanya mereka yang kuat fisiknya dan mentalnya gitu, Li. Jadi kayak lebih laki gitu. Oh. Sementara yang kerjaannya lebih pendek, bisa jadi justru mereka yang kondisinya itu mulai menurun lah, kayak kondisi kesehatannya atau fisiknya tuh mulai terganggu. Oh, tapi penting juga nih buat dicatat loh. Kita tuh nggak bisa bilang jam kerja secara langsung menyebabkan kecemasan. Tapi pola hubungan ini tetap jadi sinyal yang penting buat kita semua. Kita juga perlu nih untuk melihat gimana sih waktu kerja, beban kerja, dan kondisi mental para nelayan. Bener. Oh ya, kemarin aku sempat lihat nih banyak nelayan yang masalah hidupnya tuh berat banget tapi mukanya udah kayak biasa aja gitu. Kok bisa ya? Iya, Li, aku juga ngerasa pas kita masukin datanya, kelihatan banget kalau kecemasan mereka tuh tinggi di hampir semua kelompok. Kayak, ya mereka cemas, tapi ngerasa harus tetap kuat karena kan kepala keluarga kan mereka itu, kebanyakan. Ngomong-ngomong soal kepala keluarga nih, ada hal yang menarik soal jumlah tanggungannya. Logikanya kan makin banyak orang yang ditanggung kan makin stres ya. Mm-mm, bener, tapi dari data field trip kita kemarin malah agak beda. Oh.
Nelayan yang tanggungannya sedikit atau kayak kurang dari 3 orang itu tuh justru yang paling banyak cemas. Wah, jujur aku agak kaget juga sih. Soalnya dari data kita kemarin itu, ada sekitar 67% ngalamin kecemasan. Sedangkan yang tanggungannya banyak malah lebih rendah, cuma 58%. Itu tuh mungkin ya nunjukin kalau kecemasan nelayan tuh gak cuman soal jumlah orang yang ditanggung, tapi lebih ke hidupnya secara keseluruhan. Oh, kayak soal pendapat yang nggak pasti, terus utang, sama badan yang udah sakit tapi dipaksa bekerja tanpa terus istirahat gitu ya? Nah, benar. Ada di jurnal, di beberapa jurnal dibilang kalau keluarga itu gak selalu jadi beban. Jadi kayak misal tanggungannya banyak itu maka malah bikin nelayan itu semangat, kayak jadi support system gitulah, biar mereka lebih kuat dan mentalnya lebih terjaga gitu sih. Nah, itu mungkin nelayan yang tanggungannya banyak punya tempat buat cerita atau curhat gitu ya? Atau Benar-benar. punya alasan buat bertahan. Jadi rasa cemasnya itu agak berkurang. Sedangkan yang tanggungannya sedikit bisa jadi ngerasa lebih berjuang sendirian gitu, kayak ngadepin tekanan hidup karena gak punya tempat untuk berbagi cerita. Jadi intinya kecemasan dari para nelayan ini kita nggak bisa pukul rata cuma dari satu faktor gitu ya? Bener, dan ini juga bisa jadi catatan sih buat kita. Kalau program kesehatan mental buat nelayan itu jangan cuma fokus ke yang punya keluarga besar aja, tapi ke semua nelayan. Karena faktanya yang kelihatan itu nggak banyak beban belum tentu isi kepalanya enteng. Bisa jadi mereka tuh cuma sok kuat aja, padahal kepalanya tuh lagi berisik banget. Setuju banget, Li. Jadi kesehatan mental itu soal kondisi hidup secara utuh, bukan cuma soal berapa orang yang ditanggung. Oh, berarti kalau kita tarik lagi nih dari soal kecemasan tadi ya, ada satu hal yang kontras banget dari data penelitian kita nih. Iya, apalagi pas kita lihat bagian keluhan kesehatan mereka. Ya nih, yang aku pikirin waktu survei kemarin tuh banyak nelayan yang laporin keluhan kayak keluhan nyeri otot, mata, sampai masalah kulit. Oh iya, keluhannya nyata banget loh. Dan sering muncul di data pemeriksaan kesehatan kita kemarin. Iya, tapi anehnya itu pas ditanya soal kesehatan secara umum, mereka tuh jawabnya kayak santai, malah kayak, ya sehat-sehat aja, masih bisa kerja. Jadi kayak, what? Aku ya jadi bingung dong. Maksudnya gimana Pak? Saking bingungnya. Perasaan tadi bapaknya bilang puas-puas aja sama kesehatannya, tapi kok malah ada keluhan gitu ya? Nah, disitulah muncul yang namanya paradoks kepuasan kesehatan. Disebut paradoks karena badannya tuh sebenarnya banyak keluhan, tapi mereka kayak ngerasa fine-fine aja, oke-oke aja sama kesehatannya. Kemudian dari salah satu jurnal tuh, International Journal of Behavioral Medicine, yang aku baca, keluhan kesehatan subjektif dan penilaian kesehatan secara keseluruhan tuh nggak selalu berjalan sejalan karena faktor psikologis kayak cara respon atau coping seseorang tuh memoderasi hubungan ini. Oh, jadi maksudnya cara mereka berpikir atau bereaksi sama tekanan hidup itu lebih nentuin mereka ngerasa sehat atau enggaknya. Jadi nggak melulu soal seberapa sakit fisiknya gitu nggak sih? Iya, bener banget tuh, Li. Ini penting banget dipahami ya, teman-teman. Jangan sampai kita cuma lihat satu sisi aja, entah cuma keluhannya atau cuma persepsinya. Karena di nelayan, dua hal ini emang sering gak nyambung gitu, Li. Oh, jadi gitu. Terus sekarang kita bakal masuk ke faktor-faktor yang bikin nelayan ngalami banyak keluhan kesehatan. Dan ini Mm-mm. penting banget ya, karena datanya bukan cuma asumsi, tapi juga berdasarkan hasil penelitian. Bahkan prevalensinya tuh tinggi banget loh. Keluhan mata tuh ada 60,9%, telinga 37,7%, dan kulit 36,8%. Ini udah bukan masalah kecil lagi dong. Nah, faktor pertama yang paling konsisten itu jam kerja harian, Li. Nelayan dengan jam kerja 9 sampai 12 jam per hari itu punya prevalensi keluhan mata sekitar 72%. Dan ini tuh signifikan secara statistik. Value yang menunjukkan bahwa fenomena ini bukan kebetulan, tapi memang ada hubungan bermakna. Tapi tahu nggak sih menariknya nih, yang kerja lebih dari 12 jam itu justru keluhannya lebih rendah. Oh. Cuman 47,5%. Ini yang disebut healthy worker effect. Jadi yang sanggup kerja ekstrim biasanya yang paling sehat. Nah, sebenarnya ini tuh bisa jadi sebuah paradoks. Mengutip dari sebuah jurnal dari Kauduri nih, healthy worker effect itu sebenarnya bentuk bias seleksi. Karena kelompok pembandingnya itu bukan populasi umum, melainkan orang-orang yang masih cukup sehat untuk bekerja.
Berarti memang masih perlu diteliti lebih lanjut lagi ya. Iya. Soalnya ada faktor yang kita kira penting, tapi ternyata hubungannya nggak terlalu kuat. Contohnya kayak paparan matahari, ada kecenderungan, tapi secara data belum cukup kuat untuk dibilang sebagai faktor utama baik ke keluhan mata, kulit, maupun pterygium. Iya nggak sih? Iya nih, yang justru paling berpengaruh itu malah penundaan berobat karena biaya. Nelayan yang menunda berobat punya risiko jauh lebih besar untuk akhirnya absen dari kerja. Masalahnya sistem gajian mereka itu gaji harian, jadi mau nggak mau harus tetap kerja. Yang pada akhirnya kalau sakitnya ditahan dan nggak diobatin, malah makin parah dan malah nggak bisa kerja dong. Ini juga sejalan sama penelitian Kylie yang nunjukin kalau sekitar 45% responden itu pernah menunda atau bahkan menghindari berobat karena alasan biaya. Ada satu data lagi yang gak kalah menarik nih. Meskipun sekitar 75% nelayan mengalami keluhan muskuloskeletal, sebagian besar dari mereka tetap merasa puas loh sama kondisi kesehatannya. Nah, kan kayak jadi lucu gitu ya, malah jadi semacam paradoks. Kira-kira kenapa bisa gitu ya, Li? Ya, ini bisa disebut sebagai paradoks kepuasan kesehatan. Rasa sakit itu udah dianggap wajar dalam sebuah pekerjaan. Secara data, ini memang masih abu-abu sih. Tapi kelihatan kecenderungan kalau nelayan yang menganggap nahan sakit itu hal yang biasa, justru merasa lebih puas dengan kesehatannya. Dan ini sejalan dengan penelitian dari John Seary yang membahas tentang normalisasi rasa sakit pada atlet. Oh, makanya meskipun secara objektif tuh banyak keluhan, tapi mereka kayak merasa sehat selama masih bisa menghasilkan dan nggak kehilangan pekerjaannya. Nah, bener tuh. Jadi bener ya, nelayan itu nggak cuma capek fisik, tapi pikirannya juga capek. Iya, dan bahayanya banyak yang nggak sadar. Nyeri badan, cemas, itu cuman dianggap hal yang lumrah. Patokan mereka tuh selama masih bisa kerja ya berarti mereka sehat. Padahal kalau didiamin terus bisa parah. Bukan cuman ke fisik, tapi bisa juga ke mental, bahkan bisa bahayain keselamatan pas lagi kerja nggak sih? Nah, makanya pendekatan kesehatan itu harus menyeluruh. Bahas mental, lalu kondisi kesehatan sosial juga. Bener. Jadi harus dibahas secara menyeluruh ya. Iya, jadi kita tahu nih, di balik nikmatnya ikan bakar kita nih, ada perjuangan getir yang diarungi nelayan di malam yang tak tentu itu. Benar. Iya sih Li, aku kayak pernah baca gitu, kalau keluhan nelayan itu bukan sekedar sendi yang nyeri atau otot yang kaku, tapi pikiran yang nggak pernah tenang di antara ombak dan ketidakpastian. Semuanya itu disamarkan oleh kata sederhana, masih bisa kerja. Di balik kata baik-baik aja, mereka anggap ya semuanya pasti baik-baik aja. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar dalam sebuah pengorbanan. Wah, bener banget nih Tita. Pembahasan kita sekarang udah cukup dalam ya. Kayaknya sudah cukup nih pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!